Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul ukuran risiko berbasis akuntansi dan keuangan. Di kelompok 1 ini saya beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu ada Cindy Larasati, kemudian Destika Nurianti, Fitri Arianti, saya sendiri, Indah Wilasa Putri, dan Santika Rahman. Selanjutnya yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Introduction atau pendahuluan. Variabilitas penghasilan dan komponennya. Keuntungan dari pendapatan perusahaan adalah ukuran langsung dari ketidakpastian risiko. Keuntungannya dari arus kecil. Aliran pendapatan yang lancar diasumsikan diinginkan oleh perusahaan, kreditur mereka, dan pasar keuangan. Rasio dinyatakan dalam CFO adalah sebagai berikut, yaitu saldo kas ditambah E dikali CFO dibagi standar deviasi CFO. Kemudian ada risiko operasi dan keuangan. Risiko operasi dan keuangan yaitu penting untuk membedakan antara konsep operasi rata-rata dan risiko operasi. Operasi rata-rata tidak dengan sendirinya menciptakan risiko. Jika penjualan perusahaan dapat diprediksi, maka rata-rata tidak menciptakan kepastian. Oleh karena itu, risiko operasi merupakan fungsi dari rata-rata operasi dan varian penjualan. Di sini rumusnya itu risiko operasi sama dengan F OLE varian dikali penjualan. Kemudian ada ukuran leverage keuangan dan operasi. Pengadaan leverage sering membutuhkan pengukuran pengganti untuk leverage keuangan, di mana pengukuran langsung seperti rasio beban bunga terhadap total beban atau pendapatan sebelum bunga dan pajak yang biasa disebut dengan EBIT. Untuk laba sebelum pajak yaitu EBT dapat dihitung dari data keuangan. Selanjutnya ada akuntansi beta. Variabilitas dalam pendapatan perusahaan memiliki dua komponen. Dua komponen sistematis industri dan faktor ekonomi dan lainnya untuk non-sistematis. Faktor-faktor tertentu. Ukuran empirisnya adalah akuntansi beta. Rumusnya itu persamaannya sebagai berikut, yaitu E sama dengan A ditambah B earning ME. Di mana E adalah persenjataan perusahaan untuk periode R dan ME, indeks keuntungan pasar untuk periode. Selanjutnya, ada risiko kredit. Risiko kredit yang pertama ada prediksi kebangkrutan. Ketika perusahaan mengalami kebangkrutan, kreditur sering kehilangan sebagian pembayaran pokok dan bunga jatuh tempo. Investor saham biasa mungkin menderita substansial. Persentase total prediksi yang benar yang disediakan oleh model prediktif tidak cukup. Kriteria evaluasi model prediksi apapun adalah lengkap kecuali relatif. Seperti tabel di samping, yaitu tentang hasil prediksi. Ada bangkrut dan tidak bangkrut. Ketika perusahaan yang hasil prediksinya bangkrut dan hasil sebenarnya ketika dinyatakan benar-benar bangkrut, yaitu ketika kesalahan tipe 1 biaya kecil 0-10%. Jadi ketika hasil prediksi tidak bangkrut dan hasil sebenarnya dinyatakan tidak bangkrut, ketika kesalahan tipe 1 biaya lonjakan sampai dengan 100%. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indah Wilasa Putri. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan. Untuk hasil penelitian, yang pertama terdapat model univariat, di mana pendekatan ini setiap rasio dievaluasi dalam hal bagaimana perusahaan bisa memprediksi kebangkrutan tanpa mempertimbangkan rasio lainnya. Yang kedua, terdapat model multivariat. Menurut Gentry tahun 1984 menemukan bahwa likuiditas dan solvabilitas rasio paling sering digunakan
diikuti oleh profitabilitas dan rasio aktivitas Z-score Altman yang paling terkenal dari studi prediksi kebangkrutan yang telah berdiri yaitu model Z-score adalah penilaian yang tersisa dari persamaan analisis diskriminasi. Kemudian yang ketiga, terdapat prediksi kepalitan dan arus kas, di mana model kebangkrutan KMV memandang kebangkrutan sebagai hal yang berlebihan ketika nilai pasar aset lebih kecil dari kewajiban hutang. Selanjutnya, apabila kondisi di atas terjadi, maka terjadi kepalitan karena perusahaan tidak dapat melepaskan asetnya sendiri dan menambah modal karena penilai yang ada dibebani sepenuhnya. Kemungkinan kebangkrutan adalah fungsi dari jarak perusahaan terdapat rasio default atau DDR yang didefinisikan sebagai DDR sama dengan nilai pasar aset dikurang kewajiban hutang dibagi standar deviasi standar atau aset. Semakin besar DDR, semakin kecil kemungkinan kebangkrutan KMV ingin memelihara database besar yang melacak. Total populasi perusahaan dengan setara DDRS. Jumlah perusahaan dengan DDRS setara yang gagal. Basis data yang digunakan untuk menampilkan default perusahaan atau IDF frekuensi, di mana DDR sama dengan jumlah perusahaan dengan DDRS setara yang gagal dibagi total populasi perusahaan dengan setara DDRS. Selanjutnya, poin selanjutnya kebangkrutan dan kesulitan keuangan. Salah satu masalah yang diangkat oleh Casey dan Bartzak adalah bahwa kesalahan kebangkrutan perusahaan hasil dari mengabaikan kemampuan perusahaan untuk tetap hidup meskipun periode yang panjang CFO negatif. Kebangkrutan adalah fenomena hukum, bukan ekonomi. Itu penuh dengan politik dan pertimbangan dan pasar lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jessica. Selanjutnya ada resiko kredit, yaitu prediksi peringkat obligasi, di mana peringkat obligasi dikeluarkan oleh usia peringkat obligasi. Yang paling menonjol adalah Moody dan Standar dan Poor peringkat membuktikan kelayakan kredit dari perusahaan. Klasifikasi peringkat obligasi, peringkat yang digunakan oleh Standar and Poor bersama dengan deskripsi singkat dari masing-masing telah ditampilkan. Selanjutnya yaitu proses peringkat obligasi, di mana mereka membayar biaya dan agensi mengeluarkan peringkat setelah pemeriksaan kelayakan, perusahaan menganalisis operasi dan personal perusahaan, laporan keuangannya dan performnya, serta informasi keuangan dan non-keuangan lain yang relevan. Berdasarkan penilaian analisis yang menentukan rata-rata mereka setelah asimilasi serta data kualitatif yang tersedia, peringkat kedua diumumkan oleh agensi FRM. Ketidakpuasan dalam peningkatan memungkinkan untuk memutuskan pembatalan penawaran utang dan mencari sumber-sumber pembiayaan lainnya terdapat beberapa cara dalam menentukan penilaian. Yang pertama yaitu selanjutnya perjanjian yang ditulis dalam busur penawaran obligasi seringkali dirancang untuk peningkat terbaik sebagai perlindungan kreditor dengan meletakkan batasan-batasan pada pemegang saham. Selanjutnya ada banyaknya investor institusional dibatasi secara hukum dengan peringkat minimum. Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan seringkali ditentukan oleh penilaian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh
Santika. Kepada Santika dipersilahkan. Maaf, kepada Cindy Larasati. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy Larasati. Selanjutnya yang pertama ada pilihan variabel penjelasan, yaitu hubungan antara kinerja keuangan ditunjukkan pada peranan perusahaan yang lebih kuat memiliki penilaian yang lebih baik dan perkiraan awal dari rating perusahaan diambil untuk memetakan perusahaan. Dicatat bahwa data di meja ini berdasarkan pada sampel besar yang berhubungan dengan luar negeri dan mungkin tidak dapat dipertahankan. Yang kedua, ada pentingnya peringkat penampilan lain. Faktor kualitatif mungkin merupakan salah satu penjelasan untuk ketidakkonsisten rating atau peringkat dalam obligasi. Lembaga penilaian yakin ini adalah faktor positif, namun dari perspektif lain bukanlah jawaban yang sangat memuaskan kecuali ada evaluasi objek terhadap faktor kualitatif tersebut. Jika tujuan dari peringkatan hanyalah untuk peringkat profitabilitas atau pengembalian bunga yang tepat waktu, maka perlu bukti bahwa obligasi yang diklasifikasi perbedaan sebenarnya menunjukkan karakter risiko yang berbeda. Yang ketiga, pengukuran variabel keuangan. Diperlihatkan bahwa perbedaan kasta dalam bentuk keuangan tidak ada di kategori penilaian. Salah satu penjelasan yang mungkin ada pada rasio ini adalah pembagian model dan tidak ada pengaturan sistematis untuk perbedaan dalam kebijakan akuntansi. Kewajiban off balance sheet adalah hal-hal yang tidak biasa. Badan hukum pada zaman dahulu mungkin dianggap mempertimbangkan semua informasi yang tersedia yang dapat digunakan untuk menyesuaikan rasio ini. Kasihan digunakan mungkin salah dalam mendetail atau dalam mengartikan karena tidak memiliki banyak nilai untuk asimilasi. Selanjutnya, risiko ekuitas atau pengukuran dan prediksi. Yang kelima, risiko dan kembalinya model teoritis. Secara umum, return investasi yang tidak dapat merupakan risiko oleh pemegang saham. Risiko ini mencerminkan ketidakpastian permintaan harga, pengeluaran biaya, output, dan sebagainya. Faktor-faktor ini sendiri mempengaruhi kondisi ekonomi nasional dan politik tekanan industri yang luas dan kompetitif dan kondisi ekonomi yang tegas, yang dengan demikian terdapat risiko yang telah dikelompokkan kedua sumbernya. Risiko ketidakseimbangan yaitu faktor spesifik untuk perusahaan, risiko sistematik yaitu faktor umum di seluruh perusahaan. Yang keenam, model APT dan multifaktor. Pengembangan teori dari CAPM mengandalkan pada beberapa asumsi pembatasan, misalnya CAPM asumsikan bahwa ada portofolio pasar konstan dari semua aset berisiko. Problem lain dalam memadukan faktor-faktor yang relevan adalah bahwa faktor yang mempengaruhi pengembalian itu perlu terus-menerus peranannya dapat dirubah. Kedua, penelitian empiris. Mengingat hubungan teori ini, para peneliti telah menggunakan variabel akuntansi dan rasio-rasio menjelaskan perbedaan di perusahaan. Beberapa penelitian telah meneliti hubungan antara langkah-langkah akuntansi, resiko untuk melihat seberapa banyak variasi yang dapat dijelaskan oleh langkah-langkah risiko akuntansi. Studi prediktif di sisi lain mencoba untuk menggunakan hubungan yang diambil prediksi masa depan. Beberapa hubungan diuji tidak punya teorema dalam model didasarkan pada kombinasi-kombinasi kebijakan konvensional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Santika. Selanjutnya, deskripsi berbasis akuntansi. Yang pertama, standar deviasi ukuran perusahaan laba per saham. Yang kedua, perubahan proporsional tahun akhir dalam laba per saham. Yang ketiga, peringkat kualitas standar dan yang buruk. Yang keempat, likuiditas. Yang kelima, besarnya per saham absolut. Yang keenam, rata-rata atau leverage. Yang ketujuh, ukuran pertumbuhan untuk total penjualan bersih. Kedelapan, ukuran pertumbuhan laba per saham yang tersedia untuk umum. Kesembilan, pabrik kotor per dolar dari total aset. Deskriptor berbasis pasar, ada historical beta, saham turnover sebagai persentase saham, dan logaritma dari saham yang disesuaikan. Selanjutnya, deskriptor penilaian pasar. Nilai buku ekuitas biasa per saham atau harga perusahaan jasa. Bara dibentuk untuk provider
Perkiraan beta berdasarkan model yang menggabungkan akuntansi berdasarkan fundamental lainnya, yang sebenarnya digunakan menjadi proprietary tidak tersedia. Selanjutnya, serangan terhadap CAPM dan beta. Pertahanan beta dan CAPM. Pembelaan beta dan CAPM menanggapi Prancis telah melihat lebih dekat pada data dan metodologi yang digunakan dalam penelitian tersebut. Mereka berpendapat bahwa data tersebut dari kesalahan pengukuran dalam bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengembalian diukur, bagaimana beta diukur, dan bagaimana indeks pasar diukur. Implikasi untuk pengukuran risiko akuntansi yang pertama, temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan penjelasan serta prediktif yang kuat antara risiko berbasis akuntansi dan N, meskipun keraguan telah dilemparkan pada hubungan pengembalian ke beta, penggunaan beta yang diukur dengan benar dapat menjelaskan hasil poin yang menyoroti kebutuhan potensial. Yang kedua, ukuran empiris alternatif yang disarankan sebagai proksi risiko dalam rasio B per M, P per E, dan leverage adalah rasio berbasis akuntansi. Yang ketiga, mengingat poin sebelumnya, tidak ada gunanya rasio akuntansi yang digunakan dalam studi empiris yang dibahas sebagian besar dihitung tanpa penyesuaian untuk perbedaan dalam kebijakan akuntansi. Selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.